sama Nabi Muhammad, satu kelompok dia ambil martil tokok, apa boleh pak, palu, apa boleh, kayu, menokok, dia tokok kepalanya pak, dia tokok kepalanya, hancur. Setelah hancur utuh balik. Habis itu saja kerjanya. Habis hancur kepalanya, utuh balik, dia tokok begitu saja. Lalu ditanya oleh Muhammad kepada Jibril, wahai Jibril, lumayanlah, siapa yang pertama dapat 20.000, yang kedua 10.000. Kalau tak dapat dia anak-anak, apa-apa bisa je. Nabi tadi naik ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Masya Allah. Sini. Kan udah pernah Ustaz bilang kalau salam tu cium macam ni. Jangan ke sini. Ada ndak orang salam kayak gitu Ustaz? Ada. Yang ke sini. Yang betul tu sini. Salah tu. Begitu Bu, kalau nyalam tangan suami itu begitu. Makanya kadang duit belanja tak bertambah karena ibu salamnya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini. Begitu juga salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua masjid dan pengurus yang lain yang saya hormati, perangkat masyarakat RT dan RW, orang tua kita, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kira tadi nunggu jemaah dulu. Jadi pas waktu Isya tadi di mana azan berkumandang, di situ saya sholat. Dah lama nunggu, dah lama pula tak jumpa dengan Bapak Ibu sini. Alhamdulillah masih sehat-sehat. Atau udah ada yang udah pergi Bu? Belum? Belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan suatu agenda setiap tahun yang kita adakan, yaitu kajian tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Siapa yang pergi itu? Nabi Muhammad. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram tu? Di Madinah. Tidak di Pekanbaru tu. Madinah. Di mana Masjidil Haram tu? Lupa juga. Di Mekah. Di mana Masjidil Aqsa tu? Palestina. Nanti Ustaz kasih, tapi bagi-bagi ya. Semua menjawab. Sekarang dikasih enggak? Nantilah nak. Masih ada pertanyaan lagi. Terlalu cepat dikasih hadiah pulang pula kan nanti kan.
Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah awali dengan Subhana, Maha Suci. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Allah sudah tahu bahwa akan ada orang yang menentang, tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka Allah awali dengan Subhana, Maha Suci. Maha Suci itu apa maksudnya tuh Ustaz? Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak mustahil. Ibu bapak mustahil tak berangkat kita nanti haji? Anda dijawab berarti tak yakin. Mustahil tak? Mustahil katanya. Tidak mustahil kan? Walaupun sekarang ongkos haji itu pandai-pandai orang tu membuat 65 juta. Lantaklah diorang tu ya nak. Lah dipakai ni Pak. Ndak ambo yang nyobi apa nyobinya kan? Nak 65 juta, nak 100 juta, kalau Allah bilang kun fayakun, berangkat. Mudah-mudahan berangkat kita besok sama-sama. Bayar untuk saya ya. Nggak ada yang mustahil. Maka banyak kita lihat di media sosial ada orang yang kerjanya hanya mengumpul botol bekas. Bisa dia berkurban setiap tahun, bisa dia berangkat umroh, bisa dia berangkat haji. Kalau logika manusia ia mustahil, tapi kalau menurut Allah tidak, tak mustahil. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kan perjalanan dari Mekah menuju Palestina memakai unta yang paling mahal. Unta yang paling mahal. Unta yang paling mahal saja dipakai kata Abu Jahal dari Mekah menuju Palestina itu 1 bulan. Yang paling mahal. Bukan kuda yang asal-asalan, enggak, bukan kuda yang di situ ya, enggak. Yang di samping Mall SKA, enggak itu loh. Yang paling mahal 1 bulan. Pulang 1 bulan. 60 hari Bapak Ibu. Tapi Nabi Muhammad menempuh perjalanan itu hanya 1/3 malam. 1/3 malam. Belum masuk waktu subuh Nabi sudah balik. Maka Nabi Muhammad sepulang dari peristiwa Isra Mi'raj. Ini kalau kaji Isra Mi'raj itu Isra Mi'raj lu baca kan. Kadang ada kajian Isra Mi'raj tapi entah apa-apa yang dibahas tuh. Itu. Jadi itu yang harus dibahas dulu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai bosan mendengarnya, kasih aja kode keluar masuk dulu. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu ketika sudah pulang peristiwa Isra Mi'raj, Nabi duduk di depan Ka'bah. Lalu lewat Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu nama tidak terlalu terkenal. Nama gaulnya Abu Jahal. Abu Jahal tahu kan? Itu nama gaulnya itu. Lewat Umar bin Hisham, lewat Abu Jahal, lewat Abul Hakam. Ini 3 namanya, orangnya 1. Jadi kalau ada orang nama 3, golak apa ada? Nak Abu Jahal loh ada. Nak. Ikut 3 nama bu. Orangnya cie. Itulah tu. Abu tu kan artinya bapak. Jahal tu bongak. Bapaknya orang bongak.
Kalau dia cu ada namanya bonga, ada lah namanya bonga-bonga alang. Dia bonga ada deh. Ikulah Abu Jahal dulu. Kenapa dia disebut Abu Jahal? Mungkin dulu dah pernah saya sampaikan. Nanti kita ulang balik. Lalu ketika Nabi duduk termenung di depan Kaabah, lewatlah Abu Jahal, lalu dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kenapa engkau termenung? Apa dik termenung Muhammad?" Tak bahasa Minang tu, Sarap. Kau di Amros Minang kan? Dia Abu Jahal ke Nabi Muhammad, bahasa Minang tu. Apa dik termenungnya Abu Jahal? Lalu Nabi Muhammad dengan polosnya menceritakan, begini wahai paman, tadi malam saya dari Mekah ke Palestin, dari Palestin Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Tu balik saya sebelum subuh. Pakai buruk, kudanya bersayap kuda tu. Buruk tu kan artinya kilat, tapi modelnya kudanya bersayap. Tak ada di Indonesia ni, di dunia pun tak ada. Jadi tanya di mana kini kuda tu start? Allah alam. Itu kuda tu dari Serugol. Kan? Kudanya bersayap. Kuda itu di mana sejauh mata dia memandang. Misalnya sampai ke Jakarta, pandangan dia itu udah sampai dia di situ. Wah, itu hebatnya kuda itu. Namanya kuda buatan Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu sebelum subuh Nabi sudah balik. Aku dah balik dah, kata Muhammad kepada Abu Jahal. Mulailah Abu Jahal ni cengengesan dia. Golaknya tapi golak cemee. Macam mana golak cemee dia? Itu cemee tu. Jadi kalau ada orang golak kawak macam tu, tengok golak macam mana tu. Golak cemee. Dari bilangnya, anta majnun ya Muhammad, engkau sudah gila. Orang saja 2 bulan pulang pergi baru dia sampai ke Mekah balik. Enggak betul. Lalu datang Abu Jahal. Tapi Abu Jahal ni tujuannya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Begini sajalah Muhammad, mau ndak engkau menceritakan peristiwa yang engkau alami ini ke masyarakat kota Mekah? Itu kata Muhammad, boleh, tidak apa-apa. Lalu dibawalah Nabi Muhammad ini ke Jabal Abil Qubais. Yang sudah pernah berangkat umroh, lapai was itu bukan? Lapai patang lah, anda sampai. Anda sampai. Habis apa yang kedua kali, apa was itu le? Lalu Jabal Abil Qubais itu berdirilah Nabi Muhammad, Abu Jahal, lalu dipanggillah oleh Abu Jahal, diumumkan kepada masyarakat kota Makkah, berkumpullah semua. Ini ada cerita yang spektakuler dari Muhammad, tapi tujuan dia ingin menjatuhkan Muhammad. Lalu singkat ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menceritakan balik yang dia alami pada saat itu. Sahabat tu sebagian sudah ada yang beriman kepada Nabi, tapi belum mantap. Yang sudah mulai beriman mulai ragu-ragu karena secara logika mereka tidak mungkin sepertiga malam ditempuh oleh Nabi. Ada yang imannya sudah dia beriman kepada Nabi, balik dari agama yang lama. Ada yang belum beriman mulai ragu dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Makin golak cemee lah Abu Jahal kau. Habislah Muhammad hari ini. Dah banyak orang yang tak percaya kepada dia. Lalu datang Abu Jahal. Dipanggilnya tokoh-tokoh Quraisy tu. Tinggal satu orang lagi yang kalau dia tidak membenarkan apa yang disebut oleh Muhammad ini, habislah agama Muhammad. Selesai sudah Muhammad. Siapa namanya itu? Abu Bakar. Lalu datang mereka Abu Jahal, Abul Hakam dengan tokoh-tokoh Quraisy ke rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, apa cerita? Kata Abu Bakar, kami datang ke sini menyampaikan berita yang sangat luar biasa yang diada-adakan oleh Muhammad. Apa itu? Dia katanya berangkat dari Mekah kemudian ke Palestina lalu naik ke langit sepertiga malam cuma ditempuhnya. Bagaimana menurutmu? Kata Abu Jahal kepada Abu Bakar.
Apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bercerita dia menerima wahyu dari langit turun ke bumi, saya percaya. Apalagi dia bercerita dia naik ke langit, tambah percayalah sayanya. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya ini ada tembok ini saya lihat warnanya putih, tapi datang Muhammad bercerita kepada saya, tembok ini bukan putih, hitam, kata Muhammad. Kalau hitam, kata Muhammad, saya bohongkan, saya salahkan pandangan saya betulkan apa yang dibilang oleh Muhammad. Makanya kata Rasulullah, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar setelah para nabi, seluruh umat manusia mulai dari kalangan sahabat sampai kepada kita, belum ada sebanding dengan imannya Abu Bakar. Maka pada saat itulah disebutlah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Maka ketika itu tak dapat aja Abu Jahal kala mantul awak akunya, tak tolok dia awak macam kole. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana sekarang Muhammad? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal dan yang lain, ada di Jabal Abil Qubais, dikerumuni orang-orang Makkah. Lalu pergi Abu Bakar ke sana. Dia ceritakan balik peristiwa yang datangnya Abu Jahal tadi. Dia benarkan semua peristiwa tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah, orang-orang Makkah yang tadinya ragu-ragu, karena Abu Bakar tokoh yang sangat dihargai di kota Makkah, yang mereka ragu-ragu, mereka yakin, oh betul nih. Yang mereka tadi imannya goyang, mulai tambah kuat. Karena apa? Sudah dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah kalau cerita Isra Mi'raj, serius sikit. Lanjut Bu. Ada 20 minit lah. Sebentar je Bu. Wah, cerita ni. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada orang bertanya apa sebenarnya latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ni, pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun yang sama meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib. Ingat-ingat ya, catat nanti itu, ada hadiah nanti dari Ustaz Hamdan. Abu Thalib. Pada tahun yang sama meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib, yang membantu dia mendakwahkan agama Allah. Yang kedua, tak lama sesudah itu meninggal pula lah bini Nabi yang bernama Khadijah. Maka disebutlah tahun itu dengan namanya Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa Nabi Muhammad begitu sedih dengan kepergian Khadijah? Apa kalau pai ibu tu macam mana Pak? Lai sedih nak? Anda dijawabnya dah Bu. Tanya beku di rumah, cubik sekali. Apa nak dijawab tadi bang? Nabi, kenapa begitu sedih Nabi Muhammad ketika meninggal istrinya Khadijah? Luar biasa Khadijah ni. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, dulu Khadijah sebelum menikah dengan Nabi kaya, tapi setelah menikah dengan Nabi habis harta Khadijah itu untuk membantu agama Allah. Bukan berarti bangkrut, tidak. Sampai kata Khadijah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau nanti dalam perjalanan dakwahmu tidak ada lagi biaya untuk berdakwah, kalau aku sudah meninggal dunia, kemudian jasadku sudah tinggal tulang di dalam tanah, kalau perlu bongkar balik kuburan saya, ambil tulang-tulang saya, silahkan jual, pergunakan untuk berdakwah. Itu Khadijah dulu. Kini banyak namanya Khadijah. Habis piti lagi, melayang kompor dulu. Apa cerita kau bang nak masak bagi kau doa, ya kan?
Jadi perlu kita contoh. Maka Nabi Muhammad meninggal Khadijah, kemudian menikah Nabi nanti dengan Aisyah putrinya Abu Bakar. Sering disebut Nabi nama Khadijah tu. Makanya Siti Aisyah tu cemburu dia. Karena memang tak tergantikan perjuangan Khadijah tadi. Maka disebutlah tahun itu dengan tahun duka cita. Maka dihiburlah Nabi Muhammad oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pak Ibu yang berbahagia, lalu apa lagi yang berkisar dengan peristiwa Isra Mi'raj ni? 2 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Yang pertama beliau ketika waktu kecil, yang kedua ketika ingin bermunajat kepada Allah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Apa hikmah yang kita ambil Ustaz? Ternyata kalau kita nak menghadap Allah, hati ini memang harus bersih supaya khusyuk. Dibersihkan dada Nabi, kemudian diambil jantung Nabi, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, ditutup balik. Memang dibelah. Jangan tanya, tidak ada secanggih macam rumah sakit di dunia. Beda. Dibelah, ambil dana, kemudian ditutup balik. Dimasukkanlah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik dalam diri Nabi. Maka Nabi Muhammad itu orangnya penyabar, orangnya tidak pendendam, orangnya baik, orangnya pemaaf, orangnya pemurah. Semua ada pada Nabi Muhammad. Kalau kita, bagaimana kita membersihkan dada kita Ustaz? Dengan berzikir kepada Allah. Takkan mungkin pula dibelah dada kita. Kita ini tidak siapa-siapa kan itu. Maka Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf, orangnya penyabar. Apa buktinya Ustaz? Ketika Nabi berdakwah ke Taif, Nabi berdakwah ke Taif bukannya diterima orang Taif dengan baik, tidak. Tapi dilempari orang-orang Taif, bahkan berdarah pelipis Nabi, gigi Nabi. Apa nama tu Pak? Tercungkir seketik tu. Terkelupas apa nama tu? Sikit dia apa Pak? Terkuyak. Tak sumbing tu. Gigi tu tercungkir lah seketik. Tu apa bahasa Indonesia tu? Sumbing dah. Sikit dari gigi Nabi tu nak terkelupas tak pula ya. Tercungkir je lah. Tercungkir nama tu. Tanggal sikit, lalu betis Nabi itu berdarah. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, kalau sampai betismu yang berdarah itu jatuh darahnya ke bumi, rata aku bikin orang Taif ini. Apa yang dikerjakan Nabi? Diambilnya kain, dilap oleh Nabi betisnya supaya darah itu tidak menetes jatuh ke bumi. Kalau sempat menetes, rata itu Taif dibikin malaikat Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi. Ya Allah, tunjuki kaumku ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka melempari saya, mereka menolak saya, mereka tidak tahu apa-apa. Baik sangka Nabi itu muncul. Begitulah yang dilakukan Nabi. Pemaaf, penyabar. Ibu bapak kalau dizolim orang di masyarakat ni, sampai menetes air matamu itu keluar, aku ratakan rumah dia tu katanya. Baaj kira-kira papasok keluar jo jeruk nipis atau itu Nabi. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, dibersihkan Nabi. Kenapa? Karena Nabi ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya seputar Isra Mi'raj nanti, Ustaz, Nabi Isra Mi'raj itu ruhnya saja atau ruh dengan jasad? Kalau berdasarkan ayat Allah tadi, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Di sinilah dijawab bahwa Nabi melaksanakan Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berjumpa dengan Allah.
Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi solat dengan imamnya Nabi Muhammad, makmumnya di belakang Nabi sebanyak 120.000 Nabi-Nabi. Banyak Pak. Macam mana tu Ustaz? Kan Nabi-Nabi tu tak ada lah. Jangan dipikir macam tu Pak. Gila lah beko Pak. Kan Nabi tu tak ada lah Ustaz. Iyo, tak ada lah. Tapi jangan dipikir macam jemaah kita ni. Kan begitu tu Pak. Pak, kalau Bapak Ibu solat tak bisa ke masjid, solat di rumah, niatkan Bapak Ibu sebagai imam. Iya kan? Mana tahu tiba malaikat tu jadi makmum. Tapi kalau ambo batu alo. Ya Pak ya. Begitu Pak. Kalau kita lagi solat sendirian, kecuali begini Pak, kan begitu. Kita solat, Allahu Akbar, lagi solat sendiri, datang orang belakang kan ditepuknya tu. Adab menepuk orang tu jangan kuat. Ikut nak. Oh Pak Lur. Beko sakit hati Pak, rusak lo solatnya tu Pak. Sekedarnya saja. Bahkan tak pun perlu ditepuk. Kalau dah nampak kita di sampingnya, udah tahu dia tu. Yang tadinya saya solat sendiri, dah saya berniat jadi imam. Kan begitu caranya tu. Boleh Ustaz? Boleh. Kalau masalah untuk menyiapkan kita berpindah imam tu, boleh. Tak usah ditepuk kuat-kuat, pelan-pelan aja. Kalau kita solat di rumah, ya solat aja. Allahu Akbar. Kalau jadi imam, imam makmumnya malaikat. Kalau misalnya ada yang mengaminkan nanti, jangan lari. Tapi tidak ada, sepanjang yang saya jalankan tak ada yang mengaminkan dari belakang. Kenapa? Karena kita solat itu kan disaksikan oleh para malaikat, kan begitu. Apalagi ketika solat malam. Maka Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa itu solat dulu sebelum naik ke langit. Solat dulu, Nabi imamnya, kemudian makmumnya 120.000 Nabi. Maka salah satu masjid yang dianjurkan dikunjungi itu dia, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Tidak dianjurkan betul. Maksudnya sangat dianjurkan kita pergi berkunjung ke 3 masjid. Masjid mana itu Ustaz? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pahala solat di masjid ini lebih banyak pahalanya ketimbang solat di Masjid Babus Salam. Tapi jangan pula anda datang ke Masjid Babus Salam ni kan. Kalau misalnya ibu nanti pergi umroh, ada turnya, ambil yang ke Palestin, ya kan? Ambil yang ke Palestin. Maka Masjidil Aqsa ini sampai sekarang kan tidak tolak dia orang Israel itu menghabisinya, membasminya, menghancurkannya. Memang dijaga Allah. Salah satu masjid yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, itulah tu Masjidil Aqsa. Bawa mengantuk lah. Halo. Awak lah jarang lah lama tak masuk kan. Mohon maaf, itu karena kondisi itu. Iko coba rek ke pai tadi tu. Jen pai lebangnya, maknya kacau kalau tak sempat pai gonya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi salat di Masjidil Aqsa kemudian mengimami nabi-nabi 120.000. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu naiklah Nabi ke langit yang pertama didampingi oleh malaikat Jibril. Diketuklah sama malaikat Jibril pintu langit. Jadi yang kita nampak sekarang ini bukan langit, awan-awan itu. Jangan pula tanya Ustaz macam mana pintu langit itu. Ambo je tak pernah nampak tu. Tak pula diceritakan di kisah-kisah di riwayat tu. Tak macam pintu Abu Salam didorong-dorong tu. Datang malaikat Jibril ke langit yang pertama, dia ketok pintu, ucapkan salam dia. Lalu dijawab oleh Nabi Adam, karena di langit yang pertama itu adalah yang menjaganya Nabi Adam. Mambika, kata Nabi Adam. Siapa kawanmu itu? Kata Nabi Adam ke malaikat Jibril. Disebutlah namanya Muhammad. Lalu dibuka pintu,
Lalu masuk Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Adam? Marhaban bi ibnis salih. Selamat datang wahai anakku yang baik. Karena Nabi Adam itu kan itu nenek moyang kita tuh. Apa artinya di sini hikmahnya kita ambil Bapak Ibu? Kan ada pernah saya sampaikan, ada namanya marhaban, ada namanya ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan selamat datang, marhaban pun artinya selamat datang. Apa bedanya Ustaz? Kalau yang datang itu tamunya istimewa, maka ucapkanlah marhaban. Makanya kalau bulan Ramadan bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya Ramadan. Tapi kalau tamunya biasa-biasa saja, ahlan wa sahlan. Jadi kalau datang tamu ke rumah Bapak Ibu, sekalinya tiba ke rumah, marhaban lah. Kalau acuk-acuknya tiba, ahlan wa sahlan lah. Itu artinya. Memang luar biasa bedanya, bukan ahlan wa sahlan. Tiba besok minantu ke rumah, pertama marhaban, yang keduanya tiba le ahlan wa sahlan. Itu beda. Jadi Nabi ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Kemudian lagi naik ke langit yang kedua berjumpa pula dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian berjumpa pula dengan nanti di langit yang ketiga berjumpa pula dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat berjumpa pula dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima berjumpa pula dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam berjumpa pula dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis. Makanya tadi ingat lu cerita, anak yang meninggal di bawah umur yang belum balik, itu yang menjaganya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang jaga itu. Di langit yang ketujuh selesai di situ, barulah Sidratul Muntaha. Nabi malaikat Jibril tak ikut lagi. Lalu sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mengucapkan, bersujud Nabi kepada Allah, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah yang diucapkan Nabi. Lalu ketika Nabi mengucapkan itu, dijawab Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu, rahmat untukmu, berkah untukmu. Lalu dijawab Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami, keberkahan untuk kami, doa untuk kami. Untuk kami itu siapa? Kita inilah umat Nabi Muhammad. Belum ada kita sudah didoakan oleh Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Apa hikmahnya Ustaz? Kita ini tidak boleh mementingkan diri sendiri dalam hidup bermasyarakat. Kita butuh orang, orang butuh kita. Mulai kita dari lahir sampai kita meninggal dunia, kita masih butuh masyarakat babus salam. Betul atau tidak? Apa buktinya Ustaz? Kita lahir masih butuh bantuan orang. Bidan. Kalau ndak bisa kadang ibu itu melahirkan sendiri, ya kan? Sampai kita meninggal dunia masih butuh orang, dimandikan orang, disolatkan orang, dikafani orang. Yang terakhir, ada ndak sejarah ibu tengok matinya masuk surang juga dalam? Ndak ada kan? Butuh bantuan orang. Jadi jangan ongeh-ongeh di babus salam ni, di masyarakat ni. Jangan bagak-bagak awak pak. Bagak awak mati awak nak dipedulian orang, betul nak? Kan itu ceritanya. Baru masuk cerita ni. Alah, lah 50 minit lah. Lain taluk lain nak.
Maka Abu Jahal digolar dia dengan super bonga. Kan ketika diajak Abu Sufyan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kan setiap malam mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Mereka mengintip, bukan mengintip, menguping. Jadi Abu Jahal itu nguping juga rajo. Lalu ketika ditanya Abu Sufyan, wahai Abul Hakam, bagaimana menurutmu Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad? Bagus. Kalau memang bagus, beriman aja lah kita, ikutlah kita dengan Muhammad. Kata Abul Hakam, dari dulu suku saya dengan suku Muhammad itu selalu bersaing. Kami selalu berlomba-lomba. Kami selalu berlomba-lomba, bersaing terus. Apa yang mereka buat kami buat. Nanti kalau saya ikut dengan Muhammad, macam mana pula kata jemaah saya, kata Abu Jahal. Jadi gengsinya naik, muncul. Sombongnya naik, muncul. Itu maka disebut dia dengan Abu Jahal. Sebenarnya dia terima apa yang dibawa oleh Muhammad, tapi karena gengsinya tadi, menolak kebenaran tadi, sombong tadi, makanya dia tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak bermasyarakat, kau bersihkan hati. Datang kita ke orang supaya orang datang ke kita. Tengok orang supaya orang menengok kita. Ada orang kemalangan, datang kita supaya orang datang ke kita. Begitulah bermasyarakat ni. Karena kita ini adalah makhluk zon politikal, makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Maka ini yang digambarkan oleh Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami wa ala ibadillahis salihin, dan hamba-hamba yang soleh. Nabi Muhammad mendoakan orang lain. Siapa itu? Kita. Begitulah kita di masyarakat. Kalau ada orang di masyarakat ini masih mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, maka dia sebenarnya belum gambaran dari umat Nabi Muhammad. Jadi kita harus hidup bermasyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu apa lagi yang harus kita bahas di sini Ustaz? Apa tujuan Nabi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan tanda-tanda kuasa kami. Saya bahas beberapa saja karena sudah dibagi nampaknya saya kue. Kue itu enggak. Alhamdulillah. Enggak ada kue tu kan? Sabar Bu, enggak ada kue, air putih, air zam-zam yang ada. Jadilah awak kasih kau enggak mangkaja kue tu, mangkaja kaji. Betul kan? Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda ayat kami, kata Allah. Apa yang harus kita bahas di sini salah satunya adalah ketika Nabi melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, adalah nampak sama Nabi Muhammad satu kelompok dia ambil martil, tokok. Apa boleh Pak? Palu. Apa boleh? Kayu. Penokok. Dia tokok kepalanya Pak. Dia tokok kepalanya, hancur. Setelah hancur, utuh balik. Habis itu saja kerjanya. Habis hancur kepalanya, utuh balik, dia tokok begitu saja. Lalu ditanya oleh Muhammad kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kata Jibril, wahai Muhammad, itulah gambaran umatmu ketika hidup di atas dunia, tidak mau dia solat, tidak mau dia sujud kepada Allah. Ada waktu itu Pak, beberapa minggu yang lewat, hanya ibu-ibu tu kambo, Ustaz, laki ambo dulu hampirlah 27 tahun tidak solat. Jadi bagaimana solusinya lagi? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh kita mengkodo solat,
boleh kita ada pendapat yang mengatakan boleh mengqada solat, ada pendapat yang mengatakan tidak ada mengqada solat. Sekarang ini kan terjadi perbedaan pendapat ulama. Sekarang terserah Bapak Ibu, mau Ibu ikuti pendapat yang boleh mengqada solat, silahkan. Jadi kalau misalnya begini Ustaz, belum sampai 27 tahun sudah meninggal kita Ustaz, masih banyak utang, yang penting usaha kita sudah ada. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tu macam mana caranya Ustaz? Habis selesai solat maghrib 3 rakaat, solat pula 3 lagi. Kalau bisa jangan kerjakan di masjid ni. Nanti dibilang orang pula, dari mana lo kaji apa tu? Lah solatnya tiur-tiur dulu lainnya. Supaya menghindarkan fitnah orang, solat di rumah. Begitu caranya tu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Begitu caranya. Inilah yang dilihat oleh Nabi. Orang yang dia tokok kepalanya kemudian utuh balik, ternyata itulah gambaran mereka yang ketika hidup di atas dunia tidak mau solat kepada Allah. Ustaz, saya sudah solat, alhamdulillah. Kalau sudah solat, tinggal satu lagi. Inilah hikmahnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa hikmahnya? Nabi dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Begitulah hendaknya kita. Tidak harus ke Masjid Babus Salam ni juga kok. Masjid Babus Salam, Masjid Al-Mujahidin. Apa masjid sini lagi? Istiqlal. Yang penting masjid ke masjid. Jangan Mall Ciputra, Living World, Transmart, ndak. Tapi masjid ke masjid. Tujuannya apa? Berjamaah. Kan gitu. Bawa anak-anak kita nih ke masjid nih, berjamaah. Kalau ribut mereka ketika sholat berjamaah, biarkan saja. Yang penting tegur mereka dengan cara yang baik. Biasa tuh berjingkang-jingkangnya. Tahu berjingkang-jingkang dah? Bersalto-saltonya biasa tuh. Tegurlah dengan cara yang baik. Kecuali apa? Kau nyoba salto-saltonya kadang sholat, itu baru masalah tuh. Kan ada viral waktu itu mak di Garuda Sakti itu kan. Jadi anak tu ribut ketika sholat dia. Datang pula entah pengurus takmirnya itu, dibikinnya pula salto Bruce Lee-nya kan. Itu tidak betul caranya tuh. Tegurlah mereka dengan cara yang baik. Jangan dimarahi dengan hal yang tak betul. Jangan seperti di setempat tu ribut anak tu solat, datang bapak tu, "Hei, diam dah. Aku nya. Bisu anda amunya pergi solat le." Ditanya di amaknya ngapa ndak pergi solat diungnya. Onde pak, ada orang macam kau di situ hanya. Jadi biarlah. Kan ada seorang tokoh bilang, kalau sekarang kalian dengar ada suara gemuruh, maksudnya anak-anak ribut di masjid, itu pertanda 10-20 tahun yang akan datang masih ada yang akan mengisi masjid itu. Daripada mereka ke main kakak tua, main chip online, baguslah mereka di masjid ni. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hikmahnya dia. Solat kita berjamaah. Yang kedua, apalagi yang nampak sama Nabi? Ada nampak sama Nabi Muhammad, dia ambil gunting lalu dia potong lidahnya. Begitu terus, bersambung lidahnya, dia potong lagi dengan gunting. Ternyata kata Jibril, inilah gambaran dari umatmu yang ketika hidup di atas dunia tidak pandai menjaga lisannya. Hati-hati Bu. Sujud kita, bersedekah kita, berzakat kita, sia-sia semua amal ibadah kita kalau kita tidak pandai menjaga lisan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mari kita bersalawat dulu kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Nabi salam alaika.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, jadi Isra Mi'raj ini bukan hanya tradisi tahun ke tahun begitu saja, tapi bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita mengenang perjuangan Nabi menjemput ibadah sholat, kemudian setelah pulang banyak cobaan yang diterima oleh Nabi. Jadi ini menumbuhkan semangat cinta kita untuk melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul dengan Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali mungkin ini dah dulu sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita semua mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum saya tutup, ada tadi saya bawa dulu. Janji saya tadi kan? Ini pertanyaan mukaddimah tadi. Nih, lumayan lah. Siapa yang pertama dapat 20.000, yang kedua 10.000. Kalau tidak dapat dia anak-anak apa-apa bisa aja. Nabi tadi naik ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Masya Allah. Sini ya, sini. Kan udah pernah Ustaz bilang kalau salam itu cium macam ni. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Ada ndak orang salam kayak gitu Ustaz? Ada. Yang ke sini. Yang betul tuh sini. Salah tuh. Begitu Bu, kalau nyalam tangan suami itu begitu. Makanya kadang duit belanja tak bertambah karena ibu salamnya ke sini. Jadi mencium namanya saja mencium, kan mencium tangan, kan begitu. Lu kening namanya itu. Yang betul nih ya. Duduk. Kasih ya. Kasih ya. 10.000 lagi. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Sebutkan nama bulan Arab semua. Muharram, sambung. Coba. Coba sini. Sini. Udah maju dia nak. Besok lagi ya. Ustaz datang ke sini ya. Coba dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mantap nih. Inilah anak-anak Ashabus Salam yang akan